Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Telat 15 menit kayaknya. Oke, sorry. Soalnya panas banget di luar sana dan hari ini telat bangun. Sedikit telat bangun ya. Jadi agak sedikit telat live-nya pagi ini. Oke. Teman-teman, saya minta maaf, banyak sekali inbox, banyak sekali SMS tentang calo-calo yang ada di bandara. Oke, tentang calo-calo yang ada di bandara ini sangat meresahkan sekali. Video-video sudah masuk ke saya semuanya. Jadi termasuk ada beberapa foto-foto yang sudah dikirimkan ke saya. Beserta bukti ada video-videonya, oke. Jadi, ini salah satu dari kalian sudah mengambil video. Cuman di sini saya tidak begitu jelas yang mana satu. Ini orangnya. Oke, satu hal. Jika kalian meresahkan selama ini, pernahkah kalian sudah melaporkannya pada KJRI? Ini yang pertama. Dan yang kedua, pernahkah kalian mengumpulkan data-data ini pada KJRI agar dilihat oleh KJRI? Ini yang pertama. Dan yang kedua, korbannya pernah melaporkan nggak? Jadi korbannya pernah melaporkan nggak? Karena secara pribadi saya nggak melihat. Jadi saya nggak boleh, nggak boleh dong saya Recording in progress. ngomong sendiri gitu loh. Korbannya tidak melaporkan, seperti yang saya katakan bahwa korbannya harus melaporkan. Jadi korbannya beserta bukti-buktinya itu sudah pernah melapor ke KJRI enggak? Ini yang pertama. Dan yang kedua, korbannya pernah melaporkan pada polisi enggak? Atau hanya keresahan saja? Ini yang perlu difahami ya. Karena kalau cuman keresahan saja dan tidak ada tindak lanjut dari korban, tidak bisa kita lakukan apapun. Lah Miss Yuni ki bukan monster yang menakutkan terus kon ngeden-ngedeni wong ngono ki ya kudu rek. Jadi adakah teman-teman yang sudah menjadi korban itu melaporkan? Pertama ke KJRI, kedua ke kepolisian. Karena kalau kalian tidak pernah melaporkan, terus saya melaporkan, lah saya ini sebagai apa? Paham ya? Saya cuma bisa membantu memviralkan. Saya cuma bisa membantu memviralkan saja. Tapi jika masih ada teman-teman yang tertipu lagi, sama dengan penipuan online. Jadi kalian harus antisipasi. Jika kalian dimintain uang, khususnya anak-anak baru, ya kamu videoin. Kalau dia marah-marah, ambil video aja. Kalau dia mengancam kalian atau apa, telepon saya langsung. Jika kalian tidak berani melaporkan, maka tidak bisa kita melakukan apapun. Karena tindakan pertama adalah kalian harus melaporkan juga. Jadi kalau kalian nggak melaporkan, terus pihak lain yang melaporkan, otomatis kita tidak tahu ranahnya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang sudah menjadi korban calo yang ada di bandara, kalian berkumpul bersama, beserta bukti-buktinya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah melaporkan pada KJRI. Setelah melaporkan KJRI, kita akan melaporkan pada kepolisian. Jadi buat teman-teman yang merasa pernah ditipu oleh calo-calo bandara, karena saya berkali-kali ke bandara itu saya tidak menemukan. Jadi saya secara pribadi tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa saya lakukan adalah antisipasi buat kalian yang ada di bandara yang mau terbang, apalagi akhir-akhir ini, tolong di-sharekan pada teman-teman yang ada di manapun juga, khususnya teman-teman yang masih baru. Kenapa saya bilang yang masih baru wajib lihat nonton channel saya? Satu, itu penguatan mental. Kedua, agar berhati-hati tentang penipuan. Ketiga, untuk jaga diri, jaga mental. Jaga fisik, jaga mental. Jadi karena sekarang ini semakin maraknya penipuan, itu bukan hanya pada senior, pada junior pun terjadi. Dan khusus untuk bandara, khusus buat calo bandara, kalau memang ada,
ya tolonglah Mbak, jangan memeras. Kalau kamu membantu sekedar 100-200 nggak apa-apa, tapi kalau saya lihat dari SMS kalian semua itu ada yang 1.500, 1.200. Apalagi yang kamu tipu adalah anak-anak yang di interminit. Anak-anak yang di interminit yang bingung dan ketakutan. Bukannya kamu membantu dengan hati yang bahagia, tapi kamu malah memeras mereka. Itu adalah perbuatan yang sangat keji. Itu mendolimi Mbak. Jadi karena saya secara pribadi tidak melihatnya, saya cuma mengingatkan saja. Begitu juga dengan penipuan-penipuan secara online, saya tidak menyaksikan secara langsung, tapi berhati-hati saja karena kita pribadi, saya pribadi, ya ayo tolong menolong. Miss Yuni kan enak buat video di viral dapat uang. Lah, kalau memang seperti yang kamu katakan buat video viral dapat uang dengan mudah seperti itu, kenapa kamu nggak buat? Ayo, kenapa kamu nggak buat? Lah, Mbok Cikra itu yang ada di bandara itu saya salut itu. Itu juga membantu. Ya kalian buat channel sama kayak Mbok Cikra itu kan bisa. Kalian yang bagian bandara, yang menolong orang-orang bagian bandara. Tapi jangan memeras. Jadi kalau saya rasa uang terima kasih 100, 200, bahkan sampai 300, mungkin anak mbak-mbak itu nggak keberatan. Tapi kalau kamu palak sampai 1.000, sampai 800 itu ugal-ugalan. Itu ugal-ugalan ya. Karena saya ingin kalian itu membantu. Saya jujur. Saya membantu, belum pernah saya meminta uang. Belum pernah. Dan saya tidak akan pernah meminta uang. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri. Karena waktu pertama kali YouTube saya dapat uang, saya pun tidak tahu. Jadi tujuan awal saya buka YouTube itu bukan di uangnya. Jadi nggak ada target pingin viral, target pingin ini, terus akhirnya banyak orang mengetahui, enggak. Target saya awal adalah mengedukasi, memberitahu mereka cara-caranya. Bagaimana cara-caranya. Jadi tidak ada hubungannya dengan viral memviral. Jika memang Tuhan tahu, jika memang waktunya sudah datang, Tuhan akan kirimkan apa yang menjadi hak kita. Tapi kita melakukan kewajiban kita membantu orang lain dengan ikhlas. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kita semuanya itu selalu melakukan yang baik akan mendapatkan berkah yang baik. Jadi buat teman-teman yang pernah tertipu, kalian mengumpul semuanya. Dan setelah kalian ngumpul, laporkan pada KJRI. Setelah kalian laporkan KJRI, perkumpulan kalian itu kalian laporkan pada pihak berwajib. Jadi dengan begitu mungkin akan menjadi atensi publik. Kalau cuman keresahan kita, jarang yang mau melihat kita. Jadi kalau kalian sudah melakukan dua tindakan itu, saya bisa memviralkan. Saya akan membantu memviralkan kalian semua untuk masuk di ruangannya Mas Uya Kuya. Jadi ini akan menjadi masalah besar dan akan menjadi fokus termasuk pemerintahan Indonesia juga. Jika memang benar itu kalian sudah melakukan dua hal. Pertama, laporkan pada KJRI. Kedua, laporkan sama polisi. Kalau kalian tidak bisa atau tidak tahu, tidak mengerti seperti apa dan bagaimana, maka kalian secara langsung harus perlu saya dampingi. Nggak apa-apa, saya bisa mendampingi. Karena bulan depan saya juga pulang ya, bulan depan enggak juga sih, nggak tahu kapan, pokoknya saya pasti pulang. Jadi buat teman-teman, semangat, jangan pernah khawatir, lakukan yang terbaik versi kalian, dan jika ada yang mengancam, katakan sama saya. Jika kalian merasa terancam, kalian bisa telepon saya. Jika mereka mengancam dengan dalih apapun, kalian boleh menghubungi saya. Itu yang pertama ya. Dan kebetulan semuanya nanyain, udah di absen belum? Yo, saiki tak absene. Kabeh wong bengok-bengok kurung di absen. Masalah lek gak di absen ki jan iso mlungker-mlungker kabeh. Oke. Tak absen lacak aja dulu karena ada 237 orang yang sudah hadir. Lek ndelemir lambeku rek. Hah? Cangkem iki rasane lek gak gayane sing kuwasa jeleber-jeleber. Oke, Mbak Reni yang sudah awal sekali buka
layar ya. Berkah Channel, Bunga Sari, terima kasih. Sisuka Miori, Gibran Cinta Kasih, Binti Didi, Ade Rahayu, Gibran Cinta Kasih, udah ya. Jadi sudah tak absen. Lara Santi, Colek, Nuno Soju, Orinfa, Wong Deso, Berkah Channel, Aisyah Cantik, Sumiati Eka, Koti Kotia, Waalaikumsalam, Aprilia, Lia Sayang, Yumi, Heni, Maratus, Uti Zara, Parmi, Esti Cahaya, Samia, Dwi Aza 86, Puji Wilian, Widiawati, Ita Fitri, Iswati, Virus Asmara, Daryl, terima kasih. Siuce Lengloy, Titin Cantik, Nurina, terima kasih juga. Segyu Soju, Maratus sudah ya. Virus Asmara, Sayangku Setiani Aja, Colek, Titin Cantik, Susilowati, Mbak Nuriyati, Hawa Terhempas, Senandung Rindu, Sri Tusmi Wong, Mbak Mini Artia MS, Ani Hongkong, Bunda Farelia, Dwi Erna, terima kasih sekali. Mbak Umi Solingatin, Sumini Damun, Mbak Narsih Pesek, wes tak celok ya, ojo pesek-pesek nemen. Mbak Titin Erna, Karmila Mila, Amini, Jengmaya, Balgisrani, Utami, terima kasih. Mbak Mia Rahmawati, calo di bandara sudah dari dahulu, adanya waktu COVID saja tidak ada calo. Kalau kita tidak respon ketika calo-calo nawarin ini, mereka tidak memaksa kok. Oke, mereka tidak memaksa. Oke. Yang telepon tunggu dulu ya. Ini masih ngabsen. Kok laren suka apa jegot kok. Jepat kabeh kok. Yang telepon tunggu 5 menit lagi. Oke, Mbak Mia Rahmiati, Mbak Andreani, Wanda 20, Octaviano, Yani Rizka, Mbak Beni, Ani Hongkong, Armi Subraini, Bumina. Halo. Halo. Oke. Diangkat mati. Bumina ya, Mbak Yuliani, Lina Lampung, Mbak Eni Pate, terima kasih. Mbak Sri Purwadati, Mbak Ana, Anita Sari, Suparmi, Miss Coming jadinya. Ana, terima kasih. Saiful Anwar, Mbak Sri Purwandari, tanpamu, tanpamu rek. Sambal terasi Lampung enak tenan. Masih banyak calo di bandara Hongkong, Miss. Kebanyakan anak paper, aku sering diikuti kalau ke airport antar bos, dikira aku yang mau pulang kampung. Mbak Sudia, terima kasih. Suparmi, tanpa dirimu udah di absen belum, Miss? Jadi duluan ben di absen duluan ben semangat. Waduh, Niatota, Meria, iki piye iki? Sing telepon wis sak jagat. Sing anu wis oke lah, tak angkat ae. Halo. Diangkat mendelep piye to? Jak padu apa piye wong iki lek teleponane. Diangkat mati. Ayo lek teleponan sing genah rek. Oh, karena banyaknya telepon masuk ya. Banyaknya telepon masuk teman-teman. Jadi bingung saya itu. Mbak Vita Tri, terima kasih. Desi Amelia, Siti Rodiah TV, Ida Dani Firmansa, Cancan, Miss angkat tangan sekro. Yo wes Mbak Sasa, Hawa Terempas, lupa jempolnya Miss. Yang ke 115, halah iki sing teko 300. Iki apa meneh rek? Ternyata itu, waduh. Sebentar. Saya itu ingin nanya sama kalian. Suara saya tidak terdengar atau kalian tidak mendengarkan saya toh? Ini kok penipuan ini kok terus-terusan ini piye toh rek? Ayo katakan sama saya. Suara saya yang tidak terdengar atau memang kalian yang tidak mendengarkan suara hati saya?
jadi piye rek? Ini loh masih banyak yang telepon saya dan mengatakan tertipu dengan seragam-seragam yang nggak jelas, dengan semuanya itu. Ayo tuh rek, gimana saya harus menyampaikannya? Iya wo ini piye iki? Bener, saya tuh bingung kenapa ada 333 orang ini. Itu saya jadi ragu apakah kalian tuh mendengarkan konten saya semuanya atau cuman yang golongannya manuk-manuk tok sama delok rek. Saya tuh sangat bimbang dan ragu loh rek. Tenan iki gak guyonan, aku itu merasa bahwa saya anune tak jepatno dikit. Saya tuh merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali saya menyampaikan itu kalian denger nggak? Kalian paham nggak itu loh? Saya menjadi ragu gitu loh. Apakah penyampaian saya yang kurang baik atau memang tidak ada yang mendengarkan saya? Saya itu sangat bingung loh rek. Jujur aku bingung loh. Kenapa setiap hari masih ada saja yang tertipu? Setiap hari loh. Konten saya itu setiap hari loh. Ini teleponan beratus-ratus kali dan semuanya tertipu. Ayo, bagaimana saya menanggapinya? Halo? Halo, assalamualaikum. Halo? Iya mbak? Jelas nggak, Mi? Iya jelas mbak. Miss Yuni lagi live nih. Jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Nduk? Kok telepon sampai berkali-kali, ada apa Nduk? Ini mau tanya, semalam tuh kan bos tuh ngomong, bos kan punya restoran. Dia ngomong butuh orang katanya gitu. Terus aku ngomong kalau butuh orang bisa nggak ambil suami aku gitu, bisa nggak ya Miss? Nggak bisa Nduk. Oh nggak bisa ya? Dari Indonesia ambil. Iya dari Indo. Ya nggak bisa Nduk, Iya, dari suamimu Indo. bisa bahasa. Dia bilang kurang orang katanya buat cuci piring. Kata aku kalau ini nanti dia tanyain Miss Yuni dulu bisa enggak? Nggak bisa saya. Nggak bisa. Harus punya KTP Hongkong gitu ya Miss ya kalau restoran. Betul. Jadi kalaupun majikanmu mau ambil cowok dari Indonesia hanya untuk cuci piring itu nggak bisa keluar visanya. Karena hanya orang-orang yang profesional aja yang bisa ambil visa profesional untuk datang ke Hong Kong. Jadi untuk cuci piring, itu nggak bisa. Jadi untuk profesional, untuk menjadi banker, untuk menjadi pengacara atau untuk mencari guru itu bisa. Tapi kalau datang ke Hong Kong sebagai pencuci piring itu nggak ada. Makanya saya selalu bilang kalau ada job mengatakan bahwa di laundry, di pabrik, cuci piring, job yang di-offerkan ke masyarakat Indonesia di Hong Kong apakah ada? Nggak ada. Dan saya sendiri adalah pernah bekerja di restoran Itali. Iya. Yang sangat demand di restoran itu adalah cuci piring. Karena sangat sulit sekali untuk mencari orang yang bekerja di sana untuk bagian cuci piring. Jadi gaji mereka itu mahal Mbak, 15.000 sampai 18.000. Tapi yang punya KTP Hong Kong. Iya paham ya. Soalnya semalam tuh majikan tuh ngomong nanti aku tanya dulu ke agent bisa apa enggak kayak gitu. Terus aku bilang kalau bisa nggak usah ke agent aku juga kalau finish pengen ke Koko Thomas. Iya mending tanya ke Miss Yuni. Kalau Miss Yuni kan tahu. Jadi kalau ada orang bilang bisa proses bisa apa itu tipu-tipu Nduk. Itu tipu-tipu. Jadi nggak ada. Soalnya pernah dengar Mas Andrew tuh bilang kalau ada majikan pasti bisa gitu ke sini cowok kayak gitu. Pasti bisa, tapi jobnya apa sayang? Bukan semua job. Jadi supir aja nggak bisa ujuk-ujuk jadi supir, nggak bisa. Baru ya Miss ya. Betul. Kayak gitu baru bisa. Nah kalau dia datang ke sini sebagai pembantu itu bisa untuk jaga orang tua, untuk jaga ini. Tapi kalau dia datang sebagai pekerja
di restoran itu tidak bisa. Karena itu betul, jadi tidak bisa sayang. Jadi walaupun ini anak-anak yang ada di Indonesia, dia di Indonesia jadi chef, belum tentu saat apply di Hong Kong itu imigrasi memberikannya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena untuk profesional itu tidak mudah. Perusahaan saya dulu itu perusahaan Itali, restoran Italia. Untuk apply orang Itali itu gampang. Lah giliran mereka mau apply orang Filipina, apply orang Indonesia itu tidak mudah. Karena restorannya Itali. Apalagi ini restoran Cina. Iya. Soalnya tuh ngomong kayak gitu kurang orang katanya. Wah, kesempatan soalnya Miss. Aku Miss ingat aku nggak. Aku pernah dikasih makan sama Miss Yuni. Masakan Mbak Siti apa waktu itu? Saya pernah ngasih makan kamu sayang. Pernah ke Junwan waktu aku ulang tahun. Oh iya dah, yo. Cuman kan Miss Yuni selalu katakan tentang aturan dan saya tidak boleh dong memberikan informasi karena saya ingin membantu kalian, saya menjerumuskan kalian di dalam jebakan. Tidak boleh. Karena saya tiap hari nonton Miss Yuni. Iya, tiap hari nonton Miss Yuni, yang penting nggak kejebak aja di luar. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya dunia tipu-tipu. Belum tentu apa yang disampaikan Miss Yuni itu benar. Boleh di cross check sama orang lain. Miss Yuni cuma pesen jangan mudah percaya. Ini Miss, aku juga lagi bingung mau disuruh pulang terus sama suami, makanya terus ngomong kayak gitu tuh apa suami diajak ke sini aja apa ya gitu. Bingung Miss. Suami nyuruh pulang terus tapi kontraknya masih tahun depan selesainya. Berapa tahun di Hong Kong sayang? 3 kontrak ini Miss. Udah 6 tahun. Iya, kalau sudah merasa cukup ya pulanglah. Berat nih tinggalin Hong Kong. Oke, Hong Kong itu seperti itu ya Mbak ya. Jadi di awal-awal tidak kuat, di awal-awal Hong Kong itu menggemparkan, menyakitkan, menyedihkan. Tapi semakin lama itu semakin enak. Bener nggak? Iya Miss, apalagi udah dikasih 6.000 Miss, berat banget antara ngikutin suami pulang atau bertahan gitu Miss, bingung banget. 12 juta, sekarang 12 juta lebih loh krusnya, ayo. Iya bingung nih, makanya dilema banget nih solusinya. Ya gini loh sayang, uang tidak ada akhirnya untuk dicari. Keluarga itu lebih penting. Tapi hancurnya keluarga karena ekonomi juga, jadi saya pribadi itu kembali pada kamu. Kerja. Suami alhamdulillah kerja Miss, katanya tuh kalau kamu mensyukuri gaji aku juga insya Allah kok gitu. Kalau kamu tetap di situ terus, ya gitu ngomongnya tuh apa sih yang kamu cari gitu, ngomongnya tuh sedih kadang Miss kalau dia ngomong kamu nggak pengen ngebakti sama AA gitu. Kalau Ya, udah ntar digituin, AA dijaga orang loh, AA ntar jaga orang, hati-hati tuh. AA punya burung bisa terbang kemana-mana. makanya Miss, sedih banget. Kemarin aku dengar masalah itu Miss yang di bandara. Itu kemarin aku pulang. Emang iya Miss, bener. Kamu kena nggak? Jadi aku sempat ditawarin. Jadi tuh dari awal aku ngambil troli itu dibantu sama dia kan. Terus dia bilang, Mbak saya bantu buat nimbang gitu. Nah kebetulan timbangan aku kan 30 kilo Miss tah. Terus lebih kata dia, kalau lebih kamu bisa suruh bayar banyak loh, mending lewat kita aja, kita kenal orang dalam gitu Miss. Terus kata aku nggak usah deh Mbak, soalnya aku pernah ngedenger dari YouTube-nya Miss Yuni juga, hati-hati di bandara banyak calon. Nah aku inget Miss, makanya aku bilang nggak usah Mbak, biar aku sendiri aja nggak apa-apa kalau suruh bayar di sana. Itu untungnya aku udah dengerin. Aku selalu dengerin channelnya Miss Yuni. Oke, jadi yang dengarkan channel saya yang bener-bener dirungokne klik kuping, orang masuk kanan keluar kiri, itu lebih smart ya, lebih berani ya. Kalau sama-sama bayar, kenapa? Tapi ya itu emang bener sih Miss. Aku sendiri ngalamin soalnya. Kemarin pulang November itu. Tapi intinya adalah mereka nawarin kan, mereka nggak maksa kan? Nggak maksa sih kalau kitanya enggak ya, paling mereka kayak marah kesel gitu doang sih.
marah kesel karena nggak dapat makanan, itu kan wajar. Tapi kan intinya Tapi dia tidak sempat bilang memaksa. gini nih. Gimana? Dia sempat bilang gini, katanya kita kenal orang dalam, jadi kamu nggak terlalu banyak bayarnya, kayak gitu Miss bilangnya. Iya, kan mendingan bayar di mereka, kita ada kwitansi. Bener nggak? Iya sih, makanya. Tapi Oke. lolos kok Miss, pas dicek, pas check in juga lolos aku.